Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Jamaah azzakumullah, seandainya kaum muslimin di Jakarta ini faham sunnah, tahu sunnah, mengamalkan sunnah, maka insya Allah tidak ada kemacetan di Jakarta ini. Seandainya kaum muslimin di Jakarta ini faham sunnah, tahu sunnah, mengamalkan sunnah, tidak perlu pemakaman butuh berhektar-hektar. Barangkali cukup setengah hektar, bahkan seperempat hektar untuk seluruh kaum muslimin di Jakarta. Seandainya kaum muslimin tahu sunnah, faham sunnah, mengamalkan sunnah, insya Allah pergi haji tidak pakai ngantri. Barangkali sekarang punya uang, tahun ini juga berangkat, atau mungkin tahun depan. Seandainya kaum muslimin tahu sunnah, faham sunnah, mengamalkan sunnah, tidak butuh miliaran, bahkan triliunan untuk berpergantian seorang wali kota, seorang bupati, seorang gubernur, bahkan seorang presiden. Hari ini bukan miliaran lagi, triliunan. Udah begitu bukan cuman satu provinsi, 37 provinsi. Bukan cuman 1-2 kabupaten, ratusan. Belum kota. Miliaran, triliunan, habis mubazir. Gara-gara apa? Gara-gara kaum muslimin tidak kenal sunnah, tidak tahu sunnah, tidak mengamalkan sunnah, jauh dari ajaran sunnah Nabi SAW. Masalah demi masalah menghujani kaum muslimin karena tidak faham sunnah. Tidak berlebihan kalau para ulama mengatakan satu-satunya jalan keluar buat kaum muslimin di berbagai negeri yang penuh dengan permasalahan, yang macet, yang antri haji, yang sulit cari tanah pekuburan, yang mahal sekali biaya pergantian pemimpin, belum mahal sekali hanya untuk ibadah. Bahkan di beberapa daerah, sepertinya di Jakarta makin sedikit, alhamdulillah, ayahnya meninggal atau ibunya meninggal, harus mengeluarkan belasan juta, bahkan puluhan juta. Gara-gara apa? Gara-gara tidak kenal sunnah, tidak tahu sunnah, tidak mengamalkan sunnah. Maka satu-satunya cara, satu-satunya jalan kembali kepada sunnah Nabi SAW. Adakah cara lain? Tidak ada. Tidak ada. Ini termaktub dalam sabda Nabi, hatta tarji'u ila dinikum, bahwa masalah-masalah itu, kehinaan, keterpurukan, terjajah, miskin, akan hilang. Hatta tarji'u ila dinikum, ketika kalian kembali kepada agama yang benar. Agama yang benar apa? Agama yang benar sunnah, sunnah Nabi SAW. Sebab kalau bukan sunnah pasti nggak benar. Kalau bukan sunnah berarti bid'ah. Kalau bukan sunnah keliru. Dari kecil kita dicekoki dengan pemahaman yang keliru atau tidak lengkap. Sunnah itu sekedar puasa Senin Kamis, sholat duha, sholat tahajud.
Artinya kalau kita tinggalkan nggak apa-apa. Ini sebuah kekeliruan. Bagaimana sekedar sholat tahajud, sholat duha, puasa Senin Kamis, Nabi sampai berpesan, addu 'alaiha bin nawajid. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajid. Ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabatku, gigitlah dengan gigi geraham. Sementara enggak sholat duha enggak dosa, enggak tahajud enggak dosa, enggak puasa Senin Kamis enggak dosa, pakai disuruh gigit dengan gigi geraham. Ini menunjukkan sunnah adalah ajaran Nabi dari A sampai Z, dari alif sampai ya, dari takbir sampai salam, semuanya adalah sunnah. Maka Al-Imam Al-Barbahari dalam Syarhus Sunnah mengatakan, as-sunnatu hiyal Islam wal islamu huwa sunnah. Sunnah adalah Islam, Islam adalah sunnah. Adakah keluar dari itu? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Maka seluruh ajaran Islam yang benar adalah sunnah. Yang tidak benar bid'ah, syubhat, aliran sesat. Yang benar adalah sunnah. Tamassaku biha addu 'alaiha bin nawajid. Diulang-ulang ini oleh Nabi. Berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah para sahabatku, dan gigit dengan gigi geraham. Karena orang yang keluar dari sunnah, otomatis dia terjerumus ke dalam bid'ah. Kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin finnar. Semua bid'ah adalah sesat, semua yang sesat tempatnya di neraka. Walaupun sholat, tapi sholatnya sholat bid'ah. Walaupun saum, saumnya saum bid'ah. Walaupun zikir, wirid, baca Al-Quran, terancam neraka kalau tidak mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka sekali lagi, satu-satunya cara, satu-satunya jalan adalah kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, setiap kali ada orang mengatakan kita kembali, alhamdulillah, kita bersyukur atas iman dan Islam. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Setiap kali mendengar ucapan seperti ini, Imam Ahmad selalu mengatakan kurang. Ketika ada orang yang mengatakan alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam, kata Imam Ahmad, kurang satu lagi. Apa? Sunnah. Betapa banyak saudara-saudara kita yang di depan kita, yang di kiri kanan kita, belakang kita, mereka beriman, mereka Islam, tidak kafir, bukan Buddha, bukan Hindu, bukan Konghucu, tapi tidak kenal sunnah, tidak faham sunnah. Dia tidak bisa membedakan antara sholat tahiyatul masjid dengan sholat rogoib misalnya. Dia tidak bisa membedakan antara salat tarawih dengan salat nisfu Sa'ban. Dikiranya sama-sama berpahala, sama-sama mendapatkan ridha Allah. Dia tidak berani menyalahkan dan dikira bukan salah, ya. Selesai baca Al-Quran, baca Sadaqallahul Azim. Dia nggak kenal sunnah. Bagi dia nggak ada bedanya antara Allahumma barik lana fima razaqtana dengan bismillah. Mana yang betul-betul dicontohkan oleh Nabi, mana yang betul-betul sunnah. Tidak bisa membedakan antara Allahumma laka sumtu wa bika amantu dengan zahabat dhama'u wa btalatil uruqu. Tidak bisa membedakan. Dikiranya sama-sama Islam, padahal yang satu Islam, yang satu bukan. Yang satu ajaran Nabi, yang satu hadis dhaif atau maudhu. Bukan ajaran Nabi SAW. Nah, orang yang tidak belajar sunnah nggak tahu
dan dari kecil kita tidak dibiasakan. Barangkali antum tahu ini sunnah, ini bid'ah setelah SMA, setelah kuliah, bahkan sudah dewasa, sudah kerja. Ya alangkah baiknya maka kita didik anak-anak kita, mumpung belum terlambat, walaupun tentu lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jangan sampai anak-anak kita terkena syubhat. Ajari anak-anak kita dari TK, kelas 1, kelas 2 SD. Aina Allah, di mana Allah berada? Sebagaimana pertanyaan Nabi kepada jariyah, budak perempuan, Aina Allah, di mana Allah berada? Sebuah pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan oleh guru-guru kita dulu waktu kita TK, SD, SMP. Hampir-hampir tidak ada yang bertanya Aina Allah. Padahal itu pertanyaan Nabi untuk mengetes si budak perempuan ini muslim apa kafir, beriman apa tidak. Tes pertama adalah di mana Allah berada. Seolah ini menjadi pembahasan yang tabu. Padahal itu ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Ajaran Al-Quran setidaknya ada 7 ayat yang menyatakan bahwa Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy. Bagaimana 7 ayat, belasan bahkan puluhan sabda Nabi tidak boleh kita ajarkan, tidak boleh kita sebarkan seolah menyembunyikan ayat itu? Sebagian saudara-saudara kita, bahkan mereka dengan ro'yunya, dengan logikanya, dengan akalnya menolak ayat itu dengan bahasa yang lembut, takwil, taktil, tafwid, tasbih dan seterusnya yang itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Kembali kepada sunnah, satu-satunya cara, satu-satunya jalan. Walillahil hamd. Di kiri kanan kita sudah banyak sekolah-sekolah sunnah salaf, ya. Maka bismillah, daripada anak-anak kita terkena syubhat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban.